Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang Santet Kodok Kalimantan. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih kisahnya kok Santet Kodok Kalimantan, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Santet yang termasuk ke dalam ilmu hitam merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berilmu hitam, atau yang sering orang bilang itu dukun atau penyihir. Berbagai daerah di Indonesia masih dipercaya banyak orang yang memiliki ilmu hitam dan mampu mengeluarkan santet. Pandangan ajaran Islam sangat keras bahwa ilmu sihir atau santet masuk kategori musyrik, dan dalam kitab suci Al-Quran bahwa pelaku santet dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Perbuatan santet itu tentu tidak boleh dilakukan, karena mereka penyembah jin, setan maupun perdukunan, dan Allah pun melaknat perbuatan itu karena telah menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Akan tetapi di balik itu sangat banyak cara setan menyesatkan manusia. Kebanyakan orang yang menjadi korban santet akan merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Namun saat diperiksa ke dokter, secara medis tidak terdeteksi penyakit apapun. Entah karena masalah apa, ibu tiri dari sang korban dengan tega menyantet seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Perkenalkan, aku biasa dipanggil Adin. Kisah ini dimulai dari tahun 2010, tepat di mana aku masih duduk di bangku SMP. Tepat di mana keluargaku lagi berada di puncak bisnis dan membuat bisnis baru yang waktu itu banyak digemari di kalangan masyarakat. Keanehan terjadi setelah beberapa bulan ayahku menjalankan bisnis baru tersebut, di mana aku dan juga keluarga banyak mengalami serangan yang mungkin berasal dari pesaing bisnis ayahku. Serangan berupa seperti suara benda jatuh di atap rumah kami, lalu pintu rumah tiba-tiba ada gedor-gedor cukup keras, serta suara sayatan kuku di pintu rumah. Setelah seringnya kejadian itu, ayahku beserta aku pergi ke tempat guru ayahku, sebut saja dia Abah. Setelah bercerita panjang tentang kejadian itu, Abah bilang ke aku dan ayah kalau memang benar banyak pesaing bisnis yang tidak suka dengan ayahku, dan mereka gagal menyerang kita sekeluarga. Karena keluarga kita memang keturunan dari suatu kerajaan di Jawa. Abah bercerita bahwa suara berisik itu di mana penunggu rumah ditambah penunggu dari kami melindungi kami dari serangan hal gaib tersebut. Seminggu kemudian, aku dapat kabar dari ayahku jika ibuku terkena penyakit kanker serviks stadium 2, di mana mulai muncul keluhan dan keluar masuk rumah sakit karena operasi pengangkatan sel kanker dan medical check up. Setelah dinilai sehat meskipun 89%, ibuku sudah boleh meninggalkan rumah sakit dan kemudian menjaga pola hidup. Ibuku pun sudah beraktivitas seperti sedia kala. Sebulan setelah itu, kakekku dari ibu datang ke rumah kami dari Kalimantan. Kakekku menikah lagi dengan orang Kalimantan setelah nenekku meninggal 10 tahun lalu, dan kakekku juga usaha di Kalimantan dengan beralasan menjenguk ibuku yang katanya telah melakukan operasi angkat sel kanker. Keanehan terjadi setelah kakek dan nenekku pulang dari rumah, di mana pohon-pohon di rumah tiba-tiba mati satu persatu, semua yang pohon yang berbuah manis. Yang aku lihat sendiri itu pohon buah pepaya yang awalnya tumbuh sehat, besoknya kering dari daun pucuk paling atas. Batang paling bawah hanya menyisakan akar pohonnya saja. 11 bulan setelah kejadian matinya pohon di rumah,
dan tersisa hanya rumput-rumput liar dan satu pohon pinang yang kokoh berdiri. Penyakit ibuku kambuh lagi, dan ini lebih parah dari sebelumnya, di mana ibuku tiba-tiba tidak bisa berjalan dan akhirnya menggunakan kursi roda semasa sisa hidupnya. Kembali lagi ke ibuku keluar masuk rumah sakit, menjalani rawat jalan ditambah pengobatan alternatif, di mana ayahku seminggu sekali ke Jakarta untuk konsultasi. Selama kurang lebih 2 tahun ibuku bertahan dari penyakit itu, ibuku hanya mampu dan juga mau makan jika aku yang menyuapi. Karena bisa dibilang ibuku lebih sayang kepadaku daripada adikku. Pagi sebelum berangkat sekolah, aku menyuapi ibuku sarapan. Siang pulang sekolah dan habis maghrib sebelum aku belajar di kamar, ibuku tidak mau diajak berobat jika aku enggak ikut mengantar, dan alhasil aku sering izin sekolah waktu itu. 3 hari sebelum ujian nasional, ibuku tidak mau diajak berobat ke rumah sakit. Katanya, nanti Aiden ia gak bisa pamit ke aku waktu ujian nasional. Ayahku mengiyakan keputusan ibuku karena ibuku orangnya keras kepala, kecuali jika aku yang minta, dan ini adalah penolakan ibu yang pertama kali, karena selama hidup beliau tidak pernah menolak permintaanku. Aku menuruti ibuku dan menjalankan ujian nasional selama 4 hari, dan di mana sehari setelah selesai aku ujian nasional, ibuku mau menurutiku untuk rawat inap di rumah sakit karena kondisinya yang semakin kritis. Padahal sebelumnya ibuku sudah dinyatakan sembuh dan tidak ada riwayat penyakit apapun. Namun entah kenapa tiba-tiba ibuku tidak bisa berjalan. Ibuku setiap malam selalu mengeluh, "Kaki ibu sakit banget nak." Ya, tubuh ibu pegal semua, kepala ibu sakit. Keluhan-keluhan yang dirasakan ibuku, kukira hanya sakit biasa, tapi semakin hari semakin parah. Kini tubuhnya semakin kurus. Hari pertama di rumah sakit, seperti biasa dokter mengecek kondisi ibuku dan memasang infus beserta oksigen untuk membantu pernapasan. Azan maghrib pun berkumandang. Selepas itu banyak saudara datang menjenguk, dan ada satu orang yang katanya itu adalah teman Bude, yaitu kakak sepupu dari ibu datang. Ketika beliau masuk kamar, tiba-tiba beliau mengatakan, "Wah, kodok Kalimantan." Memang kondisi waktu itu ibuku terlentang seperti seekor kodok. Lalu beliau menyuruh aku mengambil ember berisi air dari kamar mandi. Setengah jam berlalu. Beliau, teman Bude, menyuruhku untuk mengangkat ember berisi air dan membuangnya di kloset kamar mandi dan menyiramnya dengan air. Anehnya, ember itu lebih berat dari pertama aku membawanya, dan teman Bude bilang, "Harap sana, aku bantu, penuh soalnya." Aku hanya diam dan menuruti kata teman Bude dan membuang air itu ke kloset. Selepas teman Bude membantu ibuku, beliau menceritakan semuanya ke aku. "Ibumu diguna-guna sama ibu tirinya. Dia membawa santet itu dari Kalimantan dan berupa seperti minyak goreng, lalu dioleskan ke tubuh ibumu. Makanya dia, yaitu santet, bisa menembus benteng pertahanan keluarga kalian," kata beliau. Lalu aku kembali bertanya, emang kalau sudah masuk ke tubuh orang itu nggak bakal kelihatan dari luar atau dari penjaga rumah? Bisa, tapi agak susah. Si jin ini melihat ke dalam tubuh manusia tanpa ada bantuan sentuhan di titik-titik dari kita, lanjutnya. Beliau pun mengatakan jika ibuku susah tertidur di malam hari karena santet itu, dan memang benar ibuku sering mengeluh punggungnya, kepalanya, kakinya sakit semua, atau perutnya terasa tidak enak, bahkan sering mengigau. Setelah dibersihkan dari santet, ibuku bisa tertidur dengan nyenyak, atau bisa dibilang sudah lega setelah yang menempel pada ibuku dikeluarkan. Hari kedua masih dengan ibuku yang tertidur nyenyak dan seringkali memanggilku untuk minum susu.
Karena ibu terlalu lama tidur dan jam makannya jadi kacau, dokter memberi ibuku asupan seperti susu namun mengenyangkan untuk memberikan protein dan vitamin-vitamin lainnya. Terkadang menyuruhku untuk menyalakan televisi meskipun ibuku hanya mendengarnya saja. Memanggilku hanya untuk melihat wajahku dengan matanya yang sudah sayu dan lemas, namun tetap tersenyum dan mengatakan, "Tetap tersenyum dan semangat ya nak." Entah seketika air mata ini tiba-tiba keluar dan aku yang ganti menyemangati ibuku. "Ibu habis ini sehat kok." Ibuku hanya menganggukkan kepalanya. Malamnya ayahku memanggilku keluar kamar dan ayahku bercerita semua tentang kejadian yang ibuku alami, mulai dari awal kenapa bisa ada santet kodok Kalimantan di tubuh ibuku. Bermula dari kakek dan nenekku dari Kalimantan membawa sebotol kecil minyak seperti minyak goreng, dan nenekku mengolesi minyak itu ketika aku sekolah. Ayah dan kakek lagi membicarakan soal kondisi ibuku, dan anehnya setelah dipijat dan ibuku bilang kepada ayahku, "Aku habis dipijat sama ibu pakai minyak gosok, tapi di seluruh badannya tidak ada bekas minyak atau lembab dari minyak tersebut." Ayahku mendiamkan saja dan berpikir minyak gosok memang cepat kering biar tidak membuat kulit berminyak. Ketika pohon mati semua, ayahku ternyata ditelepon Abah untuk menemui Abah di rumahnya dan menceritakan semuanya jika ada yang janggal di rumah kami. Ternyata pohon-pohon di rumah kami ini adalah penjaga kami, yaitu penjaga kami sekeluarga yang tidak mampu mengalahkan santet dari Kalimantan tersebut. Meskipun satu persatu pohon di rumahku mati, ternyata masih tersisa beberapa pohon yang masih bertahan hidup dan melawan santet tersebut. Tidak main-main, santet kodok Kalimantan yang dikirim oleh nenekku ini memiliki efek yang begitu luar biasa. Ibuku yang sudah dibantu oleh Bude, ternyata santet itu masih tetap berjalan. Santet ini bisa melukai ibuku hanya dengan jari telunjuk saja. Ayah serta kakekku yang sudah mengetahui hal ini, keduanya pun meminta bantuan ke beberapa teman yang tahu akan hal-hal yang berbau mistis. Meskipun kakekku sendiri bisa mengatasinya, namun ia juga butuh bantuan agar mendapatkan pagar yang kuat. Hari ketiga tetap dengan aku berada di samping ibuku. Bedanya ibuku sudah mulai tidur seharian tanpa memanggilku sama sekali, meskipun hanya sekedar ingin melihatku. Aku coba memanggilnya tapi ibuku hanya membalasnya dengan mengigau dengan mata terpejam. Aku coba memegang tangan ibuku dan ternyata ibuku demam tinggi. Aku mencoba memanggil ayahku beserta suster yang berjaga. Dengan izin ayahku, suster menyuntikkan obat penurun demam melalui infus. Malamnya, aku masih menonton televisi di kamar sedangkan ayahku sudah tidur. Tontonan jam malam waktu itu yang seru menurutku adalah film yang dimulai dari jam 10 sampai jam 12 malam. Selesai menonton terdengar suara pintu mengetuk. Ternyata suster yang akan menyuntikkan obat penurun demam kepada ibuku yang masih dalam kondisi demam. Setelah disuntikan, entah mengapa napas ibuku kok menjadi berat seperti terengah-engah. Dengan sigapnya suster mengganti alat napas ibuku dengan alat napas yang berpompa. Dan aku membangunkan ayahku yang sedang tertidur. Hingga jam 2 pagi napas ibuku masih terengah-engah dan tensi makin menurun. Aku bingung dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Ayahku menyuruhku salim ke ibuku. Dalam keluargaku, salim bisa diibaratkan ketika kita mau pergi atau biasa disebut pamit. Aku lakukan meskipun aku bingung dari maksud ayahku ini yang menyuruhku untuk salim. Sampai jam 3 pagi entah kenapa aku tiba-tiba tertidur tanpa ada pikiran apa-apa. Mungkin karena kecapean menurutku, karena aku belum tidur sama sekali waktu itu. Jam 4 pagi aku terbangun dengan kondisi ibuku sudah tidak bernyawa. Kaki, tangan, kepala sudah terikat tali putih dan para suster yang berjaga malam itu berjejer dan melakukan doa bersama.
Aku hanya diam, kaget, syok, dan tidak bisa menangis. Hanya diam melihat ibuku diantar suster ke ruang jenazah dan membereskan barang-barangku. Membutuhkan suster dan ayahku menelepon omku yang bekerja di rumah sakit itu untuk menuju ke sana. Di ruang jenazah aku hanya terdiam dan melihat handphoneku yang mengabarkan ke saudara dan teman-temanku bahwa ibuku sudah meninggal pagi itu. Setengah jam berlalu, omku datang dan menyiapkan semuanya termasuk ambulans untuk membawa jenazah ibuku untuk diantar ke rumahku. Dalam ambulan aku disuruh duduk di depan, dan itu di sebelah sopir tentunya, sebagai petunjuk jalan, dan omku yang mengikuti dari belakang. Masih dengan keadaan syok, aku menunjukkan arah rumahku. Ketika sampai di rumah, ya sudah banyak saudara dan tetangga di rumah dengan segala persiapan pemakaman. Aku turun dari ambulans, disambut pelukan dari saudara-saudaraku yang menangis. Aku masih diam dan enggan berbicara. Entah kenapa, ataupun entah karena apa, aku ini hanya bisa terdiam dan membisu tanpa menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku dan menyingkirkan dari mereka seakan ingin menyendiri, namun tidak bisa. Karena aku harus menyiapkan pemakaman ibuku, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, hingga mengantarkan ke pemakaman. Di pemakaman, aku disuruh ikut turun ke liang lahat beliau. Dengan memegangi kakinya, aku ikut menguburkan ibuku dan membantu melepaskan ikatan tali kain kafan ibuku. Ada 3 orang yang ikut menguburkan ibuku, takmir masjid di bagian kepala, saudara di badan, dan aku di bagian kakinya. Ya, setelah azan berkumandang di pemakaman, tanah pun mulai dijatuhkan ke makam ibuku. Sampai batu nisan terpasang, aku pun keluar dari liang lahat ibuku dan melihat sekelilingku betapa banyaknya orang yang hadir waktu itu, kecuali ayahku yang pingsan ketika keranda ibuku diangkat menuju pemakaman. Setelah selesai proses pemakaman, banyak orang bersiara ke rumahku. Mobil plat merah dari jalan masuk gang sampai jalan paling belakang. Motor yang memenuhi halaman rumahku membuatku makin merasakan sakit di dada. Banyak sekali tamu yang berada di rumah dan aku hanya bisa berdiam diri di kamar tanpa menemui satu pun dari mereka. Sakit di dada semakin terasa, air mata pun sudah tidak terbendung lagi. Di situ aku menjadi menangis sejadi-jadinya. Merasa Tuhan ini tidak adil untukku. Amarah yang meluap, lemari dan meja yang aku lempar, teriak sekejang-kejangnya, sampai terdengar pintu kamarku terbuka dan ternyata itu adalah teman-temanku dan pacarku. Di pelukan mereka aku menangis dan tidak bisa berkata apa-apa kecuali permohonan maaf. Mereka memelukku dan berkata, "Masih ada kita, Den. Masih ada kita. Kamu gak perlu khawatir." Selesai itu ketika sore hari, kakekku datang beserta istrinya yang dari Kalimantan dan kedua anaknya yang sudah menikah. Mereka meminta aku mengantar kakekku ke kuburan ibuku, dan di kuburan itu aku mencoba menenangkan kakekku yang menangis sejadi-jadinya di kuburan ibuku. "Anakku satu-satunya," kata kakekku. "Kenapa secepat ini, Nak?" lanjutnya. Aku hanya bisa mengelus punggung kakekku dan meminta untuk mendoakan yang terbaik bagi ibuku. Kami kemudian kembali ke rumah dan berbincang mengenai sekolahku setelah ini dan kebutuhannya. Kakekku bilang, "Kalau butuh apa-apa nanti bilang kakek ya. Nanti kakek bantu apapun itu. Jangan pedulikan masalah uang. Yang kakek harapkan satu-satunya di sini hanya kamu." "Iya, Kek," jawabku. Hari berikutnya kakekku beserta keluarganya pamit pulang. Ayahku mengatakan, "Kita boleh dendam pada orangnya, tapi jangan pada keluarganya." Aku hanya menganggukkan kepala dan menunggu mereka pergi dari depan pintu. Entah maksudnya apa, istri baru dari kakekku ini ya dengan tega menyantet ibuku. Waktu itu ayahku mengira sepertinya keluarga dari istri barunya kakek itu sudah merencanakan ini jauh-jauh hari, karena kakek memiliki harta yang lumayan banyak. Banyak lahan di Kalimantan yang kini ditumbuhi kelapa sawit yang merupakan milik kakek. Sementara ibumu ini anak satu-satunya kakek. Kemungkinan karena mereka tidak ingin jika ibumu mendapatkan harta warisan dari kakekmu.
Alhasil mereka melakukan hal sekeji ini. Kita doakan saja ibumu dan janganlah menaruh dendam ya nak. Semoga Allah membalas itu semua. Lalu selama 1 bulan aku merasa stress out, mulai mengenal rokok, minuman, dan lain-lainnya. Merasa hancur sehancur-hancurnya, namun mereka membantuku untuk kembali bangkit dari keterpurukanku. Berusaha menghiburku dan mencoba untuk membuatku kembali menjadi aku yang dulu. Ya meskipun susah, tapi untungnya aku kembali menjadi seperti yang dulu, meskipun masih tersisa sakit hati karena ditinggalkan seorang ibu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share serta subscribe untuk kalian yang baru menonton channel ini ataupun yang baru mampir ke channel ini ya teman-teman. Dan untuk kalian yang sudah mampir ke channel ini, ya terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kalian terus mendukung channel ini agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya teman-teman atas dukungan kalian. Kurang lebih yang maaf, dan jangan lupa untuk kalian ini memberikan kritik dan saran untuk channel ini ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun kisah-kisah horor lainnya, ya mungkin pengalaman kalian sendiri, pengalaman orang tua kalian, saudara kalian, ataupun teman kalian, kalian bisa ceritakan di sini ya teman-teman. Ataupun ya mungkin kalian yang memiliki hasil karya tentang cerpen horor, ya kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Baik buruknya semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya yang terkandung dalam cerita kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk ya seperti biasanya kita buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.